Menteri Pertahanan Israel Israel Katz melontarkan ancaman keras terhadap Iran dengan menyebut akan membakar negara tersebut. Dalam pidatonya ia juga menyebut nama pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Sementara itu, serangan udara dan rudal masih terus berlangsung di berbagai wilayah. Suasana sangat tegang. Pesawat tempur, rudal, dan drone saling berterbangan. Dunia menyaksikan dengan cemas, bertanya-tanya apakah ini hanya pertempuran biasa, ataukah awal dari perang besar yang bisa mengguncang seluruh Timur Tengah dan dunia. Sampai saat ini perang terjadi antara Iran dan Israel. Sementara itu, Amerika Serikat dan Inggris terlihat mulai mengerahkan kekuatan militer mereka ke kawasan untuk melindungi Israel. Presiden Prancis Macron berlari ke sana kemari berteriak bahwa negaranya siap melindungi Israel dengan semua kekuatan militernya. Rusia dan Cina di sisi lain menyerukan agar semua pihak tenang, namun jelas lebih condong kepada Iran. Di tengah semua itu banyak negara Arab yang memilih netral dan tidak ingin ikut campur. Tapi jika Iran benar-benar menyerang fasilitas militer AS di negara-negara Arab dengan alasan AS menyerang wilayahnya, maka negara-negara Arab pun bisa terseret ke dalam perang besar ini. Sejak konflik pecah hari ke-6, serangan udara Israel terus meluas, menargetkan fasilitas nuklir dan situs militer penting di Iran, seperti pembangkit sentrifugal di dekat Teheran, Natanz, dan Karaj. Penguatan ini didukung laporan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan beberapa negara barat. Israel mengerahkan lebih dari 50 jet tempur untuk menggempur infrastruktur nuklir dan persenjataan Iran. Mereka mengklaim telah menimbulkan dampak signifikan pada program nuklir Iran. Iran membalas dengan meluncurkan ratusan rudal balistik dan drone ke kota-kota besar seperti Teheran, Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, dan Bat-Yam. Serangan balasan ini menyebabkan kerusakan korban sipil kedua belah pihak dan menandakan eskalasi yang belum mereda hingga kini. Menurut laporan resmi, lebih dari 585 orang tewas dan 1.300 terluka di Iran, termasuk banyak korban sipil. Di pihak Israel, jumlah korban mencapai puluhan tewas dan ratusan luka. Amerika Serikat secara tegas meningkatkan kehadiran militer. Kapal induk USS Nimitz kini bergabung dengan USS Carl Vinson di Arab, serta jet tempur F-16, F-22, F-35 dikerahkan ke Timur Tengah, didukung dengan pesawat tanker dan kapal pencegat rudal seperti USS The Sullivans dan Arleif Burke di Mediterania. Retorika Presiden Trump mengintensifkan tekanan pada Iran, menuntut penyerahan tanpa syarat, dan menyatakan AS mengendalikan langit Iran. Retorika tinggi dan intimidasi nuklir mewarnai konflik. Ayatullah Khamenei menegaskan Iran tidak akan menerima perang atau damai yang dipaksakan, dan memperingatkan kepada Amerika Serikat bahwa setiap serangan Amerika akan berakibat perang total. Klaim Pakistan akan menyerang Israel jika Iran diserang dengan nuklir ditepis oleh Islamabad, menegaskan kebijakan nuklir defensif dan agresif. Akibat konflik ini harga minyak dunia meningkat. WTI menyentuh $73,4 dan Brent $76,6 per barel. Akibat adanya potensi gangguan di Selat Hormuz dan Laut Merah, dampak ekonomi bisa meluas, terutama jika konflik membayangi jalur energi penting. Rusia kemungkinan diuntungkan dari harga energi yang tinggi, sementara Cina dan Rusia mendesak semua pihak tenang dan mendorong diplomasi internasional. Gelombang pengungsian dalam negeri. Serangan rudal balistik dan drone dari Iran telah menjangkau kota-kota besar Israel, termasuk Tel Aviv, Haifa, Ramat Gan, dan Petah Tikva, yang menyebabkan kerusakan properti, pemadaman, dan kepanikan yang meluas.
Sekitar 2.700 warga telah dievakuasi dari beberapa kawasan yang terdampak langsung selama 5 hari terakhir, termasuk area di utara yang semakin tidak aman. Penutupan sekolah, bisnis, dan transportasi umum, termasuk pembatasan pertemuan publik, memaksa banyak warga mencari perlindungan dan mempertimbangkan untuk pindah dari rumah menunggu kondisi membaik. Sementara itu, penutupan total ruang udara Israel sejak Jumat lalu membuat lebih dari 150.000 warga yang berada di luar negeri, termasuk di Eropa dan Asia, terjebak tanpa akses ke penerbangan komersial. Sebuah kapal pesiar mengangkut 1.500 peserta program warisan Yahudi juga merapat di Siprus, dan kini dijadwalkan untuk repatriasi. Menteri Transportasi Israel telah berjanji untuk membuat skema pemulangan bertahap memprioritaskan personel keamanan dan kasus darurat, meskipun masih banyak warga yang mengeluhkan lambatnya proses dan biaya yang tinggi untuk charter atau jalur alternatif melalui Mesir dan Yordania. Beberapa warga memilih meninggalkan sementara negara mereka. Di diaspora, mereka merefleksikan ketidakpastian, terutama para pekerja asing di Tel Aviv yang tetap bertahan karena kebutuhan ekonomi, tapi harus kembali ke tempat yang jauh dari keluarga. Di dalam negeri, kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan seperti ruang-ruang aman yang dibuat oleh pemerintah ternyata juga tidak memberikan keamanan yang mutlak, karena ada kasus di mana 4 orang tewas di Petah Tikva yang menandakan perubahan persepsi warga terhadap keamanan. Lalu apa artinya ini? Ruang udara Israel ditutup. Dalam situasi krisis ini menandakan eskalasi keamanan yang sangat serius. Sementara itu, prioritas pemerintah saat ini adalah pemulangan dan mitigasi panik, tetapi prosesnya lambat, menimbulkan friksi antara harapan warga dan kenyataan lapangan. Selain itu, secara psikologis dan ekonomi warga Israel terdampak semakin berat. Disrupsi harian, ketidakpastian tempat tinggal, dan trauma kolektif mulai melahirkan keresahan jangka panjang. Lalu seperti apa prediksi dan potensi perkembangan di masa depan? Jika serangan Iran masih berlangsung, kemungkinan jumlah penerbangan darurat akan bertambah. Israel juga bisa menjalankan jalur darat via Yordania atau Mesir jika Siprus penuh. Negara-negara seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa mungkin menyelenggarakan repatriasi tambahan untuk warganya demi mengurangi tekanan Israel dalam pemulangan massal. Beberapa evakuasi internal bisa jadi berubah dari skala hari-hari ke skala mingguan atau bulan, menuntut penyediaan akomodasi darurat seperti hotel, fasilitas militer, atau kamp darurat. Jika konflik berlanjut, gelombang relokasi bisa meningkat. Para pekerja asing, warga negara Israel di luar, dan bahkan warga dalam negeri bisa mempertimbangkan emigrasi jangka panjang sebagai alternatif keamanan dan kestabilan hidup. Infrastruktur publik, sektor penerbangan, pariwisata, dan industri lokal akan sangat tertekan akibat penutupan ruang udara dan agenda pemberhentian pekerjaan. Ini akan menjadi tantangan besar bagi pemulihan ekonomi Israel pasca konflik. Dampak serangan Iran sangat terasa di kota-kota besar Israel, seperti Tel Aviv, Ramat Gan, Rishon LeZion, Beersheba, dan Haifa. Itulah kota-kota yang dihantam rudal Iran. Tel Aviv dan sekitarnya mengalami kehancuran parah. Gambar dan video yang beredar menunjukkan blok-blok apartemen dan gedung-gedung perkantoran hampir hancur total, dengan puing-puing berserakan di jalanan. Beberapa bangunan bahkan terbakar setelah dihantam rudal. Rumah sakit Soroka di Beersheba juga menjadi sasaran meskipun dilaporkan bahwa penghuninya telah dievakuasi sebelum serangan, sehingga departemen yang terkena dampak langsung kosong saat kejadian. Namun 40 orang dilaporkan terluka akibat serangan di daerah tersebut. Institut Sains Weizmann di Rehovot, sebuah pusat penelitian penting, juga mengalami kerusakan parah. Laboratoriumnya hancur, kaca pecah, dan peralatan yang tak mudah diganti hancur, berpotensi menyebabkan hilangnya data penelitian bertahun-tahun.
Kerusakan ini tidak hanya fisik, tapi juga kerugian kapasitas penelitian dan inovasi Israel. Dilaporkan bahwa sekitar 24 orang di Israel telah tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Beberapa laporan bahkan menyebutkan 14.000 bangunan rusak parah akibat serangan rudal Iran, dan sirene serangan udara telah memaksa jutaan warga Israel untuk berlari mencari perlindungan di ruang aman dan bunker. Selama ini, narasi keamanan Israel selalu mengedepankan bahwa negara mereka adalah benteng tak terkalahkan di Timur Tengah. Namun, serangan rudal Iran yang berhasil menembus sistem pertahanan udara dan menyebabkan kerusakan di jantung kota-kota besar telah menghancurkan ilusi keamanan ini. Warga Israel kini dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak ada tempat yang sepenuhnya aman, bahkan di kota-kota metropolitan seperti Tel Aviv. Warga yang awalnya euforia atas serangan Israel terhadap Iran kini merasa ketakutan. Setelah rudal Iran menghantam wilayah mereka, mereka terpaksa tidur dengan pakaian lengkap, siap berlari ke tempat perlindungan kapan saja dan hidup dalam kewaspadaan tinggi karena sirene yang meraung-raung setiap malam. Ini mengingatkan beberapa warga Ukraina yang mengungsi ke Israel untuk melarikan diri dari perang di negara asal mereka, bahwa ancaman serupa kini menghantui kehidupan mereka. Tingkat gangguan jiwa di kalangan warga Israel bahkan dilaporkan meningkat hingga 350% sejak serangan balasan Iran dimulai. Ratusan orang telah dievakuasi ke hotel-hotel karena bangunan tempat tinggal mereka tidak layak huni. Tangga-tangga darurat di gedung-gedung tinggi telah dirubah menjadi kamar tidur dadakan. Ini adalah pengalaman baru bagi banyak warga Israel yang sebelumnya jarang merasakan konflik secara langsung di kota mereka sendiri, tidak seperti di Gaza, Jenin, atau Lebanon Selatan. Serangan Amerika Serikat terhadap Iran 22 Juni 2025. Pada dini hari Minggu 22 Juni 2025, Amerika Serikat melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap 3 fasilitas nuklir utama Iran, Natanz, Fordo, dan Isfahan. Serangan ini merupakan eskalasi dramatis dalam ketegangan yang telah berlangsung antara Iran dan Israel yang kini melibatkan langsung militer Amerika Serikat. Serangan tersebut dilaporkan telah disiapkan jauh-jauh hari dan dikoordinasikan antara Amerika Serikat dan Israel. Donald Trump yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat mengumumkan serangan tersebut pada pukul 3.30 pagi waktu Teheran, mengklaim bahwa pasukan Amerika Serikat berhasil dalam misi mereka. Dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Amerika Serikat telah membombardir reaktor nuklir Natanz dan Fordo, sementara kapal selam Amerika Serikat menembakkan sekitar 30 rudal ke Natanz dan Isfahan. Beberapa laporan juga menyebutkan keterlibatan jet tempur Israel yang menyerang sejumlah lokasi di Iran. Serangan ini terjadi setelah berminggu-minggu ketegangan, di mana Israel telah menyerang pertahanan udara, sistem rudal, dan fasilitas nuklir Iran sejak 13 Juni 2025, yang dibalas oleh Iran dengan meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel. Keputusan Amerika Serikat untuk terlibat langsung dalam konflik ini telah mengubah dinamika perang proksi menjadi konfrontasi terbuka dengan resiko geopolitik yang sangat tinggi di kawasan tersebut. Tanggapan resmi pemerintah Iran. Pemerintah Iran melalui berbagai pejabatnya segera mengecam keras serangan Amerika Serikat ini dan bersumpah akan melakukan pembalasan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa negaranya menyisakan semua opsi dalam menanggapi serangan Amerika Serikat. Dia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional, Piagam PBB, Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, dan prinsip-prinsip dasar penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan bahwa seluruh personel Amerika Serikat kini sah menjadi target serangan balasan. Mereka juga mengisyaratkan bahwa pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan menjadi titik rawan serangan balasan. Garda Revolusi menilai serangan ini sebagai bukti kebodohan strategis dan kelemahan mendasar Amerika Serikat
serta memperingatkan bahwa Washington salah perhitungan jika mengira Iran akan tinggal diam. Iran mengonfirmasi serangan terhadap 3 fasilitas nuklir utamanya di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Meskipun demikian, Badan Tenaga Atom Internasional melaporkan tidak adanya peningkatan tingkat radiasi di sekitar area pasca serangan. Iran juga mengklaim tidak ada kontaminasi di situs-situs nuklir yang diserang. Segera setelah serangan Amerika Serikat, Iran dilaporkan langsung menembakkan sekitar 20 rudal ke Israel, tengah dan utara. Hal ini menunjukkan kesiapan Iran untuk membalas dengan cepat dan secara langsung. Menteri Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari serangannya terhadap Iran, mengindikasikan bahwa Iran akan mengejar segala bentuk pembalasan yang dianggap perlu. Tanggapan resmi pemerintah Iran terhadap serangan Amerika Serikat sangat jelas, kecaman keras, ancaman pembalasan yang tegas, dan penegasan bahwa semua opsi terbuka untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingannya. Situasi ini telah meningkatkan kekhawatiran global akan eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Para analis di Teheran telah mengidentifikasi 3 skenario balasan potensial yang mungkin diambil Iran setelah serangan Amerika Serikat. Seperti yang disampaikan oleh Abbas Aslani dari Kompas.com. Ketiga skenario ini merefleksikan tingkat eskalasi dan dampak yang berbeda, mulai dari respons terkontrol hingga konflik regional berskala penuh dengan konsekuensi global. Yang pertama, respon terbatas balasan yang sepadan. Skenario pertama adalah respon terbatas, di mana Iran akan memberikan balasan yang sepadan namun terkontrol. Ini berarti Iran akan melakukan serangan yang ditujukan untuk menunjukkan kekuatan dan menuntut ganti rugi, namun tanpa memicu perang besar-besaran. Balasan ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas Iran sebagai kekuatan regional yang tidak akan tinggal diam setelah diserang, sekaligus menghindari eskalasi yang tidak terkendali. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran kepada lawan tanpa sepenuhnya menghancurkan peluang untuk deeskalasi di masa depan. Serangan balasan dalam skenario ini kemungkinan akan menargetkan aset militer yang spesifik atau fasilitas yang terkait dengan kepentingan Amerika Serikat atau Israel, namun dengan batasan geografis dan intensitas. Ini bisa berupa serangan rudal atau drone terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan, atau mungkin serangan siber yang menargetkan infrastruktur penting lawan. Serangan akan dilakukan dengan presisi dan mungkin disertai dengan pesan diplomatik yang jelas bahwa Iran tidak mencari perang yang lebih luas, melainkan hanya merespon agresi. Kerugian sipil akan diminimalkan, dan serangan akan dilakukan untuk menyampaikan pesan politik dan militer. Skenario ini akan menjaga tensi tetap tinggi tetapi membuka peluang untuk negosiasi atau upaya mediasi di kemudian hari. Risiko perang regional berskala penuh masih ada, tetapi lebih rendah dibandingkan skenario lainnya. Yang kedua, perang regional berskala penuh, sasaran meluas. Skenario kedua adalah eskalasi paling berbahaya, yaitu perang regional berskala penuh. Dalam skenario ini, Iran akan melancarkan serangan luas yang tidak terbatas pada target spesifik, melainkan mencakup berbagai instalasi militer Amerika Serikat dan Israel di seluruh kawasan. Tujuan utama skenario ini adalah untuk menimbulkan kerugian signifikan pada kekuatan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah, memaksa mereka untuk mundur atau menghadapi biaya yang tidak dapat diterima. Ini adalah upaya untuk mengubah keseimbangan kekuatan regional secara dramatis melalui konfrontasi militer langsung. Target potensialnya adalah instalasi militer Amerika Serikat, seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk seperti di Qatar, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab akan menjadi target utama. Ini termasuk bandara militer, pusat komando, pelabuhan, dan unit-unit pasukan darat. Serangan udara dan drone besar-besaran akan diluncurkan juga ke seluruh wilayah Israel, menargetkan kota-kota besar, fasilitas militer, dan infrastruktur yang penting.
Kemungkinan besar, proksi Iran seperti Hizbullah di Lebanon dan kelompok-kelompok di Yaman atau Irak juga akan diaktifkan untuk melancarkan serangan bersamaan. Meskipun lebih ke arah skenario ketiga dalam perang berskala penuh, Iran juga mungkin mencoba mengganggu infrastruktur energi di kawasan Teluk, termasuk ladang minyak, fasilitas pemurnian, dan jalur pelayaran. Serangan akan dilakukan secara simultan, terkoordinasi, dan dengan intensitas tinggi, menggunakan berbagai jenis rudal balistik, jelajah, drone, dan mungkin juga operasi khusus darat atau laut. Implikasinya akan memicu konflik yang sangat merusak di seluruh Timur Tengah, dengan potensi keterlibatan negara-negara lain. Dampak ekonomi global akan sangat parah, terutama pada pasar minyak. Risiko jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar dari semua pihak akan sangat tinggi. Skenario ketiga adalah penutupan Selat Hormuz, memblokir jalur energi global. Skenario ketiga adalah tindakan balasan yang memiliki dampak global paling signifikan, yaitu menutup Selat Hormuz. Selat ini adalah jalur pelayaran vital yang menghubungkan produsen minyak Teluk Persia dengan pasar global, tempat sekitar sepertiga dari seluruh minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Tujuan utama dari penutupan Selat Hormuz adalah untuk memberikan tekanan ekonomi yang besar pada dunia, terutama negara-negara barat yang sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan tersebut. Dengan memblokir selat, Iran bertujuan untuk menaikkan harga minyak secara drastis, mengganggu ekonomi global, dan memaksa komunitas internasional untuk menekan Amerika Serikat dan Israel agar menghentikan agresi. Iran dapat menggunakan berbagai cara untuk menutup Selat Hormuz, menempatkan ranjau laut di jalur pelayaran, melancarkan serangan udara atau torpedo dari kapal kecil, kapal selam mini atau unit garda revolusi terhadap kapal tanker minyak dan kapal komersial yang melewati selat. Meskipun tidak menutup sepenuhnya, ancaman terus-menerus terhadap kapal yang melewati selat akan membuat perusahaan asuransi menaikkan premi hingga tidak ekonomis, secara efektif menghentikan pelayaran komersial. Menggunakan artileri pesisir atau rudal pantai ke laut untuk menargetkan kapal juga dapat dilakukan oleh Iran. Implikasinya, lonjakan harga minyak akan terjadi. Penutupan Selat Hormuz akan menyebabkan lonjakan harga minyak global ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, memicu krisis energi dan resesi ekonomi global. Langkah ini kemungkinan besar akan memicu respon militer internasional yang kuat, dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk kembali membuka selat. Ini bisa berarti konfrontasi laut yang besar di Teluk Persia. Dunia akan menyaksikan krisis geopolitik yang ekstrim jika ini terjadi, di mana negara-negara konsumen energi utama akan berada di bawah tekanan besar untuk mencari solusi, bahkan jika itu berarti mengutuk tindakan Iran. Ketiga skenario ini menunjukkan kompleksitas dan potensi bahaya dari situasi saat ini. Pilihan yang diambil Iran akan sangat menentukan arah konflik di Timur Tengah dan dampaknya terhadap stabilitas global. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.